Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Wa la rasulullah wa rasulullah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atamma yaqin tarakana 'ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halallah. Wa sallim ala nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidin nasi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Sekalian yang berkah Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian syarah makna salat. Mudah-mudahan minggu ini bisa dikebut ya. Jadi minggu depan kita on the track lagi, kembali lagi ke jadwal yang seperti biasa, Sahih Bukhari dan tafsir. Mudah-mudahan bisa diselesaikan. Kemarin kalau tidak salah ada pertanyaan tentang bagaimana kita menjawab azan ya. Saya kurang fokus kemarin dengan pertanyaannya. Jadi azan itu pada prinsipnya azan itu adalah mengikuti apa yang dibaca oleh muadzin. Karena hadisnya begitu. Yaqulu ma yaqulul muadzin. Jadi kita disunahkan untuk mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin. Jadi muadzin baca apa, kita baca apa. Illal hayya 'ala, kecuali pada lafaz hayya 'ala shalah. Kita membacanya la haula wala quwata illa billah. Jadi muadzin itu seluruh bacaannya diikuti dari Allahu Akbar sampai la ilaha illallah, itu diikuti dari awal sampai akhir. Persis sama dengan yang dikatakan oleh muadzin. Hanya berbeda di hayya 'ala shalah saja, yaitu la haula wala quwata illa billah. Adapun as-salatu khairum minan naum, itu memang lafaz itu ada dalam hadisnya, ada dalam lafaz hadis azan di sholat subuh ya. Dan itu jawabannya adalah ada dua itu. Sebagian ulama mengatakan ikuti apa yang disyaratkan Rasul, yakni mengucapkan apa yang dikatakan oleh muadzin. Jadi sama, as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Ketika muadzin mengatakan as-salatu khairum minan naum, kita pun mengatakan as-salatu khairum minan naum. Berdasarkan hadis yaqulu ma yaqul muadzin, mengatakan, mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin. Nah, pendapat yang kedua ini disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan ketika muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, maka kita membalasnya shadaqta wa bararta. Bukan barokta, barorta, barorta. Dari kata barro ya baru, kebaikan. Ada lafaz birrul walidain, bakti kepada orang tua. Nah ini asal katanya kan sama dari baror ini. Jadi sodakta wa barorta dimana kau benar dan kau telah melakukan kebaikan. Itu yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Beliau adalah pemuka dari mazhab Imam Syafi'i, mazhab Syafi'iyah. Jadi untuk as-salatu khairum minan naum, maka jawabannya bisa dua, bisa dengan diikuti apa adanya as-salatu khairum minan naum, karena hadisnya juga diperintahkan begitu. Katakan apa yang dikatakan muadzin kecuali hayya 'alas shalah, atau mengikuti fatwanya Imam Nawawi dengan mengatakan shadaqta wa bararta. Keterangan beliau kenapa shadaqta wa bararta itu, shadaqta itu dulu para sahabat itu katanya kepada Rasulullah, engkau benar ya Rasulullah dengan dakwahmu. Engkau telah benar, engkau telah menyampaikan kebenaran, shadaqta ya, dalam dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu awalnya begitu. Kalau sekarang berarti kalau shadaqta wa bararta maknanya adalah apa yang dikatakan oleh muadzin itu dalam seruan azannya adalah seruan kebenaran. Shadaqta, kau telah benar, wa bararta, dan kau telah melakukan sebuah kebaikan. Jadi mau ikutin as-salatu khairum minan naum dengan as-salatu khairum minan naum,
atau mengikuti as-salatu khairun minum dengan sodaqta wa bararta. Karena memang untuk as-salatu khairun minum tidak ada di riwayatnya apa yang mesti dibaca oleh mustami atau orang yang mendengarkan azan tersebut. Tapi yang paling gampang yaitu sodaqta wa bararta. Sodaqta wa bararta. Di kita masyhurnya begitu. Ya. Kalau di teman-teman ulama-ulama Saudi itu as-salatu khairun minum, dibalasnya as-salatu khairun minum. Bukan itu ucapan as-salatu khairun minum itu waktu azan awal kan? Azan subuh. Bukan azan awal. Bukan azan awal. Untuk tahajud gitu. Enggak, azan subuh. Azan subuh. Azan subuh. Meskipun orangnya mungkin sudah bangun. Tapi pada umumnya orang itu bangunnya jam segitu gitu pada umumnya. Ada yang tertidur setelah sholat tahajud, tidur lagi, ada yang memang belum bangun. Jadi lafaz azan itu disampaikan kepada umumnya manusia gitu. Jadi meskipun orangnya sudah bangun karena sudah tahajud, tetap lafaz azannya itu as-salatu khairum minan naum. Salat itu adalah Muhammadiyah ya Pak? Tidur ya. Saya pernah ketemu Muhammadiyah itu nggak tahu semua, nggak tahu kebetulan orang itu ya. Di adzan awal dia pakai as-salatu, di adzan yang asli nggak pakai. Sementara di Saudi dua-duanya pakai gitu. Pakainya. Di Saudi dua-duanya pakai. Di Saudi Dua-duanya pakai. Saya tahu persis gimana. Nah, kurang tahu tuh. Saya baca dari artikelnya Syekh Abdullah bin Bas. Beliau ini adalah mufti agung Arab Saudi. Beliau mengatakan bahwa lafaz azan itu subuh itu ya as-salatu khairum minan naum, dan kita membalasnya as-salatu khairum minan naum karena hadis Rasul itu umum, yaqulu ma yaqulul muadzin, arti mengatakan apa yang dikatakan oleh muadzin. Hanya saja Imam Nawawi berpendapat untuk as-salatu khairum minan naum kita membalasnya sodaqta wa bararta. Maka mau yang diikutin as-salatu khairun naum atau sodaqta wa bararta juga silahkan ya, dua-duanya. Karena memang tidak ada keterangan khususnya untuk balasan as-salatu khairun minan naum. Nah, itu perkara yang berkenaan dengan azan. Tsumma nukabbiru. Kemudian setelah azan selesai maka qomat ya, seperti biasa al-iqamah. Dan qomat itu salah menyebutnya iqamah. Bukan qomat tapi iqamah. Iqamah itu salah. Qomat itu bahasa orang yang gampang. Qomat. Qomat. Yang benar adalah iqamah. Iqamah itu adalah haknya imam. Jadi imam yang nyuruh qomat sebenarnya. Hukum asalnya ya. Misalkan kalau kalau dalam pada umumnya gitu, jangan qomat. Nah, itu imam yang nyuruh qomat itu. Tidak boleh muazin qomat sendirian. Tidak boleh masuk sendirian tuh sakayangna gitu, nggak bisa. Muazin tidak boleh qomat sendirian, dan pada hakikatnya hanya imam yang boleh nyuruh qomat. Cuma tamu komat kan. Tamu Dia kesel nungguin komat dia tamu. Tamu liar. Kalau dia tidak bisa jamaah ya sholat safar saja, sholat sendiri kan bisa. Kalau tamu ya. Kalau dia tidak bisa jamaah, ambil rusuhnya sholat sendiri atau di perjalanan, atau dia sholat duluan boleh kalau musafir. Nah, jadi imam itu yang punya hak untuk mengqomatkan, menyuruh muazin untuk qomat. Tapi zaman sekarang ya mungkin semacam ijtihad atau apalah, saya tidak bisa mengatakannya sebuah terobosan hukum ya. Tapi mungkin ijtihad demi memudahkan imam dan jamaah muazin itu bersepakat pada waktu yang ditentukan. Misal jadwal 10 menit, 15 menit. Tapi tetap hukum asalnya mah itu qomat adalah hak imam. Rasulullah SAW pernah suatu hari itu sahabat sudah berbaris mau sholat. Tiba-tiba ketika beliau mau ngimamin, beliau mengatakan, maaf tadi saya belum mandi junub, pulang dulu mandi dulu, nunggu sahabat itu nunggu sampai Rasul pulang lagi setelah mandi dan sholat. Bahkan sahabat kami melihat baju Rasul itu masih menetes bekas air mandinya. Air rambutnya kan basah, tetesan itu ke pakaian. Jadi sahabat itu sampai ketika Rasul harus pulang lagi dan bebersih lagi, itu mereka masih menunggu. Jadi
itulah apa namanya, iqamatus shalah itu mutlak di tangan imam. Hanya saja sekarang ada semacam ijtihad, ya kemudahan disepakati saja waktunya supaya yang muazin juga bisa memperkirakan, yang imam juga bisa memperkirakan, yang sholat sunnah juga bisa memperkirakan. Itu Kalau yang kemudahan. komat sama yang azan beda orang boleh? Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi afdalnya yang azan yang qomat. Jangan azan bolehnya mau pergi meninggalkan kewajibannya. Itu sholat. Ayo no azan tuh sholat. Azan yang hukum. Saya udah yang pahala hukum. Ini terus azan. Pergi itu kan. Mic-nya diberikan kepada orang lain. Dan yang namanya imam itu adalah sayyidul qaum. Di mana-mana pada hakikatnya imam itu adalah tetua kampungnya. Maksud tetua itu bukan orang tua, tapi pemimpin kaumnya yang dituakan, yang dihormati. Makanya bahasa hadisnya itu adalah Rasulullah bahwasanya imam itu adalah sayyidu qaumihim. Makanya di kampung suka ngulang. Iya, Di kampung. jadi idealnya mah imam teh di suatu desa lurahnya idealnya. Idealnya imam di RT Pak RT ini, di RW Pak RW ini. Tapi zaman sekarang kan sudah tidak fokus lagi orang kepada yang namanya umaro atau pemimpin. Itu adalah pemimpin sholat, sudah jarang sekarang. Pemimpin wilayah dengan pemimpin sholat sudah jarang. Mungkin ada beberapa wilayah dia bupati, dia juga adalah ulama, dia sekalian. Tetapi zaman sekarang rasa-rasanya sudah mulai langka atau langka bahkan yang namanya penguasa wilayah adalah juga merupakan imamnya. Itu ideal. Tapi ya diambil maslahatnya saja, karena tidak banyak umaro yang bisa imam sholat, ya sudah serahkan saja sama ustaz, sama orang yang mengerti, sama santri, sama kiai, biar lebih mantap. Ntar lagi Ya. Ntar lagi nanti ada umaro yang selalu bisa khotib ini Idul Fitri, Idul Adha. Ya mudah-mudahan nanti kita punya pemimpin yang bisa memimpin, bisa juga ngimamin, bisa juga mengkhotib. Keren kan kalau presiden apa sholat Idul Adha dia, sholat Idul Fitri dia imamnya gitu. Amin. Luar biasa, mudah-mudahan jadi doa kita semua. Jadi apa namanya, termasuk juga mudah-mudahan Pak Lurah kita ini nanti yang bisa ngimamin, yang bisa khotibin, yang juga bisa memimpin pemerintahan. Mas Ridwan tuh apa jabatannya? Ketua RW ya? Sekretaris. Nah, pas kalau sekretaris mau muazin pas. Jadi Pak RW-nya imam, sekretarisnya muazin pas. Nggak usah jadi imam, masih dulu udah muazin aja. Jadi sekretaris klub lah jabatannya. Sekjen gitu ya. Sekjen RW gitu. Summa nukabbiru. Nah, kemudian kita masuk ke sifat salat, rukun-rukun salat. Sifat salat itu maksudnya adalah kaifiyat, tata cara sifat salatnya Rasulullah SAW. Sudah saya tegaskan, kita tidak akan bisa mengikuti menyamai salatnya Rasulullah SAW. Bahkan ulama mengatakan, andaikan 141.000 nabi dan juga rasul salatnya dibandingkan dengan salat Rasulullah, masih unggulnya salat Rasulullah SAW. Sangat sempurna dan luar biasa. Makanya beliau tidak menyuruh kita sholat seperti beliau, tapi sholatlah kalian seperti kalian melihat aku. Jadi melihatnya bagaimana, ikutin. Kalau nyamain nggak bisa, kalau seperti juga nggak bisa, tapi lihatlah seperti kamu melihat. Yang dilihat kayak bagaimana. Nah masalah sahabat itu melihatnya juga kadang beda-beda. Ada sahabat melihat Rasul kok dari berdiri ke duduk sujud itu kok kaki dulu gitu. Sahabat lain masalah, loh kok tangan dulu. Dua-duanya diriwayatkan, akhirnya ada dua-duanya. Rasul itu dari i'tidal, apakah sujudnya itu kaki dulu, plek, ataukah lutut dulu? Yang maksud lutut, apakah lutut dulu, apakah kedua tangan dulu? Karena sahabat yang melihat dari belakang itu melihat dua-duanya, pernah lutut dulu, pernah tangan dulu. Nah, jadi sahabat itu meriwayatkan apa yang mereka lihat dari tata caranya sholat Rasulullah SAW. Kalau jangan seperti onta apa tuh? Ya itu onta itu kan tangan dulu gitu kan. Bangkit itu bangkitnya. Kalau duduknya lutut dulu. Lutut dulu tangan dulu. Saya belum pernah lihat onta duduk berdiri. Belum pernah merhatikan detail itu onta itu gimana dan bagaimana. Al-muhim sahabat itu melihat dari belakang itu.
itu kadang Rasul itu lutut dulu, juga kadang terlihat tangan dulu. Makanya ada 2 riwayat. Teman-teman pun mempraktekkan itu. Ada yang tangan dulu turunnya, ada yang kaki dulu. Jadi ya selama ada riwayatnya silakan diamalkan dua-duanya. Kan sahabat juga melihat apa yang dia lihat dari Rasulullah SAW. Summa nukabbiru, kemudian takbiratul ihram itu rukun yang pertama. Wala yansi'u syai'un minal adhkari tan'aqidu bihi sholatu ghairat takbir. Takbir itu yang fardu rukunnya adalah Allahu Akbarnya. Gitu ya. Wa dzalika istish'arun li 'azamati min wajhina ilaihi wujumi li 'azamati man wajhna ilaihi wujuhana. Fa kama wajhna al-wujuh fal muwajjih al-qulub ila al-kabir. Maka ketika muka kita, badan kita menghadap kepada Allah, hendaknya hati juga kita menghadap Allah. Ini pesan dalam tulisan ini. Kalau muka badan sudah menghadap Allah, maka hati juga harus sudah menghadap Allah. Idzan falnatruk kullama huwa duna hadzal kabir wa ra'dhuhurina. Tinggalkan semua yang kita anggap besar untuk yang maha besar. Tinggalkan semua yang besar untuk Allah yang maha besar. Kemarin kita jelaskan, bisnis itu besar, tapi Allah maha besar. Keluarga itu besar, tapi Allah maha besar. Anak-anak itu besar, tapi Allah maha besar. Rumah itu besar, tapi Allah maha besar. Bahasa orang apotek itu besar, tapi Allah maha besar. Bahasa orang pabrik itu besar, tapi Allah maha besar. Nah itu harus dirasakan ketika takbir. Ketika kita pergi meninggalkan aktivitas kita ke masjid sambil Allahu Akbar, semua yang tadi kita tinggalkan itu besar semua, tapi ada Allah yang maha besar. Itu maksud dari Allahu Akbar. Natruk kullama huwa kabir lil akbar. Meninggalkan semua yang kita anggap besar, yang kita anggap berharga, yang kita anggap itu kebanggaan dan juga lain sebagainya yang kita punyai untuk Allah yang maha besar. Itu makna dari Allahu Akbar. Natruk al-kabir lil akbar. Meninggalkan semua yang kabir, yang besar untuk yang maha besar. Wa nastahdir 'azamatahu wa kibriya'ahu wa huwa yukhatibuna. Yang kedua adalah merasakan kemahabesaran dan kemahakuasaan Allah. Takaburnya Allah kita rasakan. Allah itu kan maha mutakabir kan, maha sombong, dan Allah pantas untuk sombong. Karena dalam hadis disebutkan al-kibriya'u ridai, kesombongan itu adalah jubahku. Kesombongan itu adalah jubahku. Siapa yang memakai kesombongan, maka dia telah merampas jubahku dan aku akan menghabisinya, akan membinasakannya. Maka jangan sekali-kali kita memakai jubahnya Allah, yakni kesombongan. Kesombongan adalah jubahku dan keagungan adalah selendangku. Siapa yang memakainya, bahasa orang pasti kusikatnya. Ya waliyahzubillah. Jangan sampai ada yang bersikap sombong dalam diri kita. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sejumput kesombongan. Zarrah itu biji atom. Zarrah itu biji. Makanya bahasa Arabnya bom nuklir itu adalah kumpulah nawawiyah, atom kecil. Zarrah atau zariyah atom. Dari itu tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebiji atom kesombongan. Sombong itu apa? Sombong itu adalah tidak mau menerima kebenaran dan juga meremehkan manusia. Orang yang pakai mobil bagus bukan sombong. Orang yang pakai sendal bagus bukan sombong. Yang pakai baju bagus bukan sombong. Dalam hadisnya kan begitu. Yang pakai pakaian bagus bukan sombong. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Disampaikan kebenaran tapi menolak. Dan juga meremehkan manusia. Kalau bisa jadi sombong itu orang miskin malah. Karena apa? Karena dia meremehkan yang lain kadang-kadang. Bisa juga orang kaya. Bisa juga sombong itu siapapun ya, meremehkan orang dan menolak kebenaran, itu sombong. Ada orang dinasihati malah balik nasihati, ada. Kata Rasul, orang yang paling celaka, yang paling buruk ucapannya adalah manakala dikatakan ittaqillah qala alaika binafsik. Orang yang paling buruk percakapannya, paling buruk ucapannya adalah manakala disampaikan nasihat lalu dia menjawab urus saja dirimu. Akhirnya banyak kan gitu Pak. Dinasehati, disampaikan pelajaran, dibalas alaika binafsi.
urus saja dirimu. Dikasih nasihat, dikasih wejangan, langsung membalasnya tuh, urus saja keluargamu, urus saja dirimu. Itu kata Rasul adalah termasuk satu dari orang yang paling buruk ucapannya. Ya, selain ucapan syirik, ucapan dosa, ucapan maksiat, termasuk ucapan orang seperti itu. Orang baik tapi lisannya itu tajam, orang baik tapi lisannya itu nyinyir, itu orang yang paling buruk ucapannya. Dinasehatin malah menjawab, urus saja dirimu. Itu lumrah di masyarakat karena sinetron ngajarkan begitu. Sinetron rata-rata ngajarkan kalau ada orang ngasih nasihat, kau urus saja dirimu, urus saja dirimu, dan lain sebagainya. Itu adalah seburuk-buruk ucapan, seburuk-buruk ucapan. Waliyazubillah. Mudah-mudahan kita tidak ada dalam diri kita kalau dinasihati diam aja, duduk diam, terima. Kalau nggak terima, mohon maaf saya mau pergi dulu. Tidak, tapi jangan katakan alaika binafsik, urus saja diri, karena itu adalah seburuk-buruk percakapan dan seburuk-buruk ucapan. Kalau tidak mau dengar nasihat, tidak mau dengar taklim, pergi saja. Jangan mengucapkan alaika binafsik yang sudah hampir lumrah di masyarakat kita. Wa huwa yukhatibuna fi salatina wa kama sayati lahiqan. Berikutnya, wa takbiru hadza la yajzi'u illa qiyaman. Takbir itu tidak sah kecuali sambil berdiri. Berdiri bagi yang mampu. ya, illa li ahli adzar, kecuali yang punya uzur. Kecuali yang punya uzur. Jadi takbir tidak sah kecuali sambil berdiri, kecuali yang punya uzur. Jadi kalau diantara kita misalnya tidak kuat duduk, tidak kuat lama begitu, minimal takbirnya berdiri minimal ya. Takbirnya berdiri, karena itu awal mula sholat. Allahu Akbar, takbir berdiri. Kalau nggak kuat baru duduk. Itu sebaiknya jangan langsung celek duduk begitu, ataupun jangan langsung ketika diwajib, tapi takbir dulu, ikuti seperti orang lain. Allah, karena nggak kuat baru duduk, celek begitu. Itu namanya azab, itu namanya udzur. Wa dzalika min tamamil inabati wal khudu'i li rabbin ayat Allah Subhanahu wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Qala ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Allah berfirman memerintahkan berdirilah kepada Allah untuk sholat. Qumu lillahi qanitin, berdirilah kepada Allah qanitin, dalam rangka sholat itu yang khusyuk, yang tumanina. Qanitin itu khusyuk, tumanina, dan lama. Lama dalam arti kata cukup gitu, tidak rusuhan, tidak gurung-gusuh, tapi qanit itu lama, cukup, tidak tidak kurang. Qala al-Imam Mujahid, ahli tafsir, ulama tafsir Mujahid mengatakan al-qunut ar-ruku' wal khusyu' wa tulur rukud. Ya, melamakan gerakan itu dianjurkan. Kalau kitanya orangnya termasuk kategori rada kuat-kuat begitu, kalau bisa mah agak lama gerakan-gerakan itu. Rukunya dilamain, sujudnya dilamain, i'tidalnya dilamain. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, apalagi kita semuanya orang-orang sibuk, ya memang rada susah begitu. Ketika ruku ada lillah, aduh iya bos datang ini. Doanya mengulang yang dibaca tadi, subhanallah bihamdi, kan 3 itu minimalnya. Dibaca terus, tambah juga nggak apa-apa. Yang jelas dilarang ketika ruku dan sujud membaca Al-Quran, itu dilarang. Kadang kita tuh merasa Fatihahnya kurang, dibaca di ruku kadang. Di Fatihahnya kurang, sujud dibaca atau teka aja. Ruku dan hanya membaca Fatihah itu nggak boleh. Walaupun itu redaksi doa Al-Quran itu, walaupun itu redaksi doa. Nah kalau niatnya berdoa, ya berarti doa masuknya doa. Tapi kalau dia baca Quran ya itu tidak boleh, tidak diperkenankan oleh Rasulullah. Al-qunut, makna qanitin dari kata kunut pakai ta, itu artinya adalah al-khusyu'u wa ruku' wa tulur rukud, melamakan gerakan salat. Wa tulul qiyam, melamakan berdiri, melamakan ruku, lama sujud, lama i'tidal, itu dianjurkan. Ya, tapi lihat kondisi juga, karena tidak semua orang itu punya keluasan waktu. Wa ghaddul basar, menahan pandangan. Pandangan kita itu fokus ke bawah, ke tempat sujud. Tahan pandangan, ghaddul basar, supaya tidak luak-luak ke luhur, ke handap, ke gigir. Eta teh hoyong bisa. Jadi mata ini pengennya ngelihat gitu, ngelihat ke atas, ke bawah. Jadi harus fokus ke bawah.
Jangan luak dia. Kita sedang menghadap Allah, sedang berkomunikasi dengan Allah. Yukhatibun Allah, berkomunikasi dengan Allah. Berdialog dengan Allah. Yukhatibun itu mukhatabah. Mukhatabah itu berdialog. Kita sedang berdialog, kita sedang bercakap dengan Allah. Maka mata ya ulah kan itu kan dia. Godul basar. Tahan. Dan memang betul kita tuh pengen melihat itu siapa udah harus saha, di pinggir saha, kalau hur saha. Nah kita godul basar tahan ke bawah. Aya nu ningali jam, aya nu ningali HP mungkin aya nu ningali segala rupa. Itu bukan bagian dari kesempurnaan qiyamus shalah. Wa khafdul janah. Nah, khafdul janah itu dalam sholat perlu merunduk-rundukan diri gitu. Merundukkan diri. Jadi orang teh nah bahasa Sunda teh merundukkan DDP ya. Sholat teh ulah mentang-mentang orang teh memang orangnya gagah dan perkasa, bugar gitu. Rukun syaratnya betul penuhi sah deh, tapi awak nanti diangkat gitu. Mentang-mentang gagah, mentang-mentang tidak melanggar rukun dan syarat sholat, tapi posisi kita teh kadang ngangkat gitu. Nah itu tidak khafdul janah. Khafdul janah itu DDP. Kita tuh ketika sholat serunduk-runduknya gitu. Rukun syarat berjalan, tapi kita teh kumasi orang mau sieun, posisi orang sieun kumaha coba. Loh, satu saja posisi orang sieun itu sudah membantu kekhusyuan. Jenderal dan panglima juga harus Jenderal, panglima, mau panglima tertinggi, panglima tengah, panglima menengah, panglima bawah semua. Mau badannya tegap, kekar, ahli fitness, Lah kolontong. kemudian tagak berenggilan. Ketika sholat mah khafdul janah. Janah itu sayap sebenarnya, arti letter legs-nya. Bukan letter legs, letter leg. Letter leg. Khafdul janah, rendahkan. DDP. Jangan kelihatan gagah ketika sholat, nggak boleh. Tidak boleh terlihat gagah ketika sholat. Khafdul janah, merendah. Mentang-mentang tukang fitness. Mentang-mentang fitness, apalagi mungkin prajurit apa bohong. Jangan menampakkan kegagahan di hadapan Allah. Khafdul janah. Khafdul janah itu tidak bisa diartikan bahasa Indonesia, tapi itu merendahkan sayap, bahasa apa letter leg-nya itu. Merendahkan sayap. Khafdu merendahkan, janah sayap. Merendahkan sayap. Artinya tadi mungkin DDP-an lah bahasa Sundanya. DDP. Perlihatkan diri takut kepada Allah. Perlihatkan rasa takut, itu bahasa yang paling pasnya. Perlihatkan rasa takut. Tunjukkan kasieun. Tembongkeun kasieun. Tembongkeun ketakutan kita kepada Allah. Itu namanya merendah. Kana ulama idza qama ahaduhum ila sholati yahabur rahman. Adalah para ulama dari sejak masa sahabat sampai kepada sekarang ini, kata Imam Mujahid mengatakan idza qama, apabila mereka berdiri untuk sholat, yahabur rahman, merasa ketakutan di hadapan Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghadirkan perasaan takut itu penting. Dan para ulama kekhusyuannya dari itu didapatkan. Allah. Adek-dek sieun ku Allah. Nah itu khusyuk namanya. Rasa takut di hadapan Allah. Yahabur rahman, merasa takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. An yasudda basarahu aw yuqallibal asi. Bahkan rasa takut itu dihadirkan dengan cara mudah. Caranya gimana? Kalau saya sedikit ngangkat, khawatir disambar petir. Khawatir Allah kirimkan petir kalau saya ngangkat sedikit. Kalau mata saya kemana-kemana, kesana kemari, khawatir tidak balik lagi. Gitu. Ulama itu sampai begitu. Allah, kalau saya mata ini kesana kemari, power terbalik nih. Kalau saya udah ngangkat, jika sehat gitu, khawatir sambar petir. Sampai begitu takutnya. Jadi orang diharapkan teh bos itu, lalu orang sedikit ugat, bosnya terasa mencepret gitu. Atau dibabuk ku atasannya, panglima atau ku kapten itu dibabuk, jebret. Saking sieun dibabuk dan sieun dikepret gitu. Terus matanya tuh kalau kita kesana kemari takut nggak balik lagi. Itu perasaan yang kita hadir dalam sholat.
Bareng kumaha teh? Bareng tidak boleh. Tidak boleh bareng, makruh hukumnya sholat bareng. Tagmidul ainain, memejamkan mata itu makruh dalam sholat. Kenapa bareng makruh? Ya khawatir ada bahaya juga. Kita tetap menjaga diri kita. Sujud juga melek kan? Sujud mah ada malaikat juga susah. Emang lihat dia kali sujud mah. Sujud mah mau lihat aman tuh. Kenapa bareng? Ya jadi apa namanya, merasakan rohbatun lillah, merasa takut gemper ke Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mereka itu khawatir mata dan badannya itu disambar petir ketika mereka melakukan gerakan yang sekiranya mengurangi kekhusyuan sholat. Yaltaf itu fi sholat, luak lihat yaltaf itu dalam sholat. Au yuhaddisu nafsahu bi syai', atau mikiran sesuatu, takut kalau saya mikir yang lain sambar petir, bahaya itu. Min amri dunya illa nasyan, dari urusan dunia kecuali ya yang tidak disadari gitu. Lagi sholat tiba-tiba kepikiran apa, itu mah tidak disadari, balik lagi ke sholat. Mikir apa, balik lagi ke sholat, itu mah tidak apa-apa. Tapi kalau sengaja mikiran eta dina sholat, kayak tadi teh can lengkap eta mayat teh sabaraha. Eta mah ngahaja mikiran eta mah. Ngahaja mikiran. Tapi kalau terlintas, si bapak tadi can mayat. Eta mah terlintas. Balik lagi ke sholat, balikin lagi bro. Yang tidak boleh atau dilarang itu adalah menyengaja mengingat dunia dalam sholat. Kalau nasyan, kalau lupa, tidak sadar, terlintas, itu tidak apa-apa. Kembalikan lagi saja ke sholat. Nah itulah makna dari waqumu lillahi qanitin yang ada dalam Al-Quran. Maksudnya adalah tegakkanlah sholat dengan gerakan yang lama, gerakan yang khusyuk, yang tumanina, dan penuh dengan rasa takut gemper ke Allah SWT, dan khawatir kalau kita insiraf atau iltifat luar niat tidak khusyuk disambar petir. Saking menjaga kekhusyuan. Orang kan tidak sampai ke sana, belum, tapi kita berusaha supaya kesana. Ada riwayat ini kan, ketika sahabat sholat ada panah nancep beberapa kali panah katanya. Ya itu Sayyidina Ali itu. Ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi nggak dirasakan karena saya menikmati bacaannya. Beliau itu pernah menyuruh sahabat yang lain, tolong cabut anak panahku ketika aku sholat. Tidak ada panah nancep, can kacabut. Teu kuat dicabut biasa mah. Data acan aya obat bakal dulu kan. Data acan aya bedah yang seperti kan bedah kan baru ditemukan di zaman Ibnu Sina kan. Ibnu Sina dan satu lagi siapa, ada ulama dikenal dalam Islam itu sebagai bapak bedah dunia itu. Awalnya itu pakai apa namanya musronil ghanam, pakai usus kambing, bedah ngejahitnya itu, dan membelahnya itu ada yang namanya syartoh, ada alat bedah berapa puluh itu. Baru ditemukan di masa Abbasiyah itu bedah itu, sehingga zaman sebelum itu tidak ada. Tapi Sayyidina Ali dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah disebutkan menyuruh sahabatnya, tolong cabut anak panahku ketika aku sholat. Karena saking khusyuknya terasa. Allah. Urang mah kureungit ge di jaretean mah. Reungit eta. Ya bareungit mah kan tidak seperti panah itu. Nah ini kekhusyuan. Kekhusyuan itu kalau sudah meliputi perasaan seorang hamba dalam sholat, khusyuk itu kan rasa. Rukun syarat itu kaifiyah, tapi kalau khusyuk itu rasa keagungan, rasa ketakutan, rasa ketundukan. Itulah yang membuat sholat kita ini bernilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah pada itu para sahabat kadang minta dicabutkan panah, tombak segala macam itu ketika sholat. Dan ini juga dalil bahwa darah itu kalau dia yang menimpa badan kita ini tidak najis. Sebagian ulama menjadikan itu dalil bahwa darah itu tidak najis, karena ketika Ali dicabut panahnya itu kan berdarah, tapi beliau tetap melanjutkan sholatnya. Kemudian Sa'ad bin Mu'az ketika tertimpa tombak itu kan darahnya itu kan mengalir ke tendanya itu muncul, tapi beliau tetap sholat. Maka dari beberapa hadis itu sebagian ulama berpendapat darah yang semacam itu tuh tidak najis. Yang najis itu adalah darah yang dikucurkan, seperti penyembelihan, ya, kan muncul darahnya itu najis. Kalau darah-darah yang ada dalam tubuh kita, misalkan luka segala macam itu tidak najis. Tapi kita ngambil yang hati-hati sajalah.
Iya. Kalau ada darah dibersihkan, kalau ada pakaian kena darah dibersihkan. Kecuali darurat dan adanya sedikit, misalnya kita panitia kurban, efek tender tes sholat, kita balik ke rumah jauh, bebersih juga jauh lama, ada darah sedikit, 2 dikit, nah itu mah maafu anhu, dimaafkan, nggak apa-apa, silakan. Atau cuci sebisanya. Cuci sebisanya, dibersihkan, wudhu dan sholat pakai itu. Nggak Kecuali apa-apa. air mani ya, nggak najis. Kalau air mani mah jelas tidak najis. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan air mani itu seperti dahak. Air mani itu seperti dahak, kalmusok, seperti dahak. Dan hadis Aisyah itu ada beberapa hadis Aisyah, Sahih Bukhari bahkan mengatakan dalam Sahih Bukhari hadis Sahih Aisyah itu kalau Nabi hendak sholat subuh terkadang masih ngerikan bekas maninya Rasulullah dari pakaiannya dikerik. Kalau kering dikerik, kalau basah digini pakai air. Itu menandakan secara pasti bahwa mani tidak najis. Tapi itulah fikih, kita tidak bisa dengan logika. Meskipun mani itu tidak najis, tapi mewajibkan mandi. Air mani tidak najis, airnya tidak najis, tapi itu mewajibkan mandi junub. Sementara kencing. Sementara mazi dan juga mungkin kencing sama ya, tapi yang lebih tepatnya mazi. Sementara mazi itu najis tapi tidak mewajibkan mandi. Bedanya apa? Kalau mandi itu keluar dari persetubuhan dan sifatnya memancar, kalau mazi itu dari percumbuan dan hayalan dan sifatnya tidak memancar. Gitu. Mani tidak najis tapi mewajibkan mandi junub. Mazi najis tapi tidak mewajibkan mandi junub. Cukup wudu, bersihkan kelaminnya, kemudian ciprati pakaian yang terkenanya 3 kali dengan air, wudu, sholat. Itu mazi. Biasanya mazi ini menimpa orang-orang yang mohon maaf, syahwatnya tinggi, libidonya tinggi, syahwatnya tinggi dan bugar itu orang biasanya. Kaki mau. Kaki mah semua. Jadi keluar karena libido tinggi atau karena hayalan atau karena percumbuan, itu mazi yang keluar. Sifatnya tidak memancar dan tidak memiliki rasa nikmat. Dalam definisi fikihnya itu ma'un lazizun kharaja inda ghairi syahwatin. Air kental lengket yang keluar bukan saat syahwat tapi saat percumbuan dan juga khayalan ya, karena memang syahwatnya tinggi. Dan itu hukumnya najis tapi tidak perlu mandi. Tidak perlu mandi. Sementara mandi, mimpi itu maksudnya mandi. Mimpi maksudnya air mandi. Bukan. Nggak wajib ini, nggak wajib. Wajib. Kan mani sifatnya. Wajib. Mimpi besar itu mimpi balik disebutnya, mimpi dewasa. Ihtilam bahasa Arabnya. Ihtilam itu sama seperti mani hukumnya. Tidak najis airnya, tapi wajib mandinya. Gitu. Jadi dan itu berlaku perempuan laki-laki. Dalam sebuah hadis istri Rasul siapa namanya? Kalau tidak salah Maimunah pernah bertanya atau Zainab bertanya kepada ya Rasulullah, apakah anaknya Hawa juga mimpi? Anak Hawa itu maksudnya perempuan. Rasulullah, bukankah Hawa dari Adam? Ya berarti sama gitu. Jadi perempuan juga sama, ada ihtilam, ada mimpi ihtilam, mimpi besar dan juga sama keluar air. Hukumnya sama. Dan juga perlakuannya sama seperti laki-laki, cara toharohnya seperti itu. Tidak ada bedanya. Itu perbedaan antara mani dengan mazi. Kembali ke tema kita bahwasanya kehusuan sholat adalah dapat menjadikan kita ini lupa segalanya dan hanya fokus kepada Allah. Tapi tiap orang tingkatan khusyuknya berbeda-beda. Ya. Ada yang sampai betul-betul fokus hanya kepada Allah, ada yang masih campur-campur dengan urusan dunia. Para sahabat ini saking khusyuknya sudah hebat, dicabut anak panah pun tidak terasa, dicabut senjata pun tidak terasa. Sumaya qra'mataya saramahu minal Qur'an qa'iman. Setelah takbir dengan menghadirkan tadi kebesaran, rasa takut, rasa gempur, rasa soaka Allah kita tuh paul mahir. Nah itu setelah itu baca yaqra' ma tayassar minal Qur'an, baca yang sekiranya mudah untuk dibaca saat sholat. Terutama apa? Al-Fatihah, karena merupakan rukun sholat yang paling utama. Tapi kenapa dalam hadis ini ma tayassar minal Qur'an? Para ulama menjelaskan, andai ada orang yang tidak bisa Al-Fatihah, taruhlah dia masuk Islam, mu'alaf atau apa,
sahabat Nabi yang baru Islam belum tahu Al-Fatihah, maka baca aja apa yang dia bisa dalam Al-Quran. Orang masuk Islam diajari Fatihah bisa-bisa saminggu tuh bisa keneh wae teu apal-apal, geus bacaan menu gampang dalam Al-Quran. Bisa nakul. Bisa kulhu, bisa yasin saayat gitu. Atau misalkan nun saayat, walaupun masyhur mah enggak. Hamim saayat mah enggak. Itu namanya matayasar minal Quran. Tapi kalau dia muslim udah agak lama, sudah Fatihah hafal, wajib bahkan rukun hukumnya, tidak sah salatnya, batal salatnya kalau tidak membaca Al-Fatihah. Makanya hadis ini memudahkan orang, matayasar minal Quran. Mengapa kita tahu bahwa yang dimaksud apa yang mudah di Al-Quran itu? Kita tahu dari hadis yang lain. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi yang tidak baca Fatihah. Tidak diterima salat yang tidak baca Fatihah. Itu hadisnya banyak. Sehingga tidak bisa dimaknai lain. Wa dzalika munasibun li kalami rabbina wa ta'dhiman lahu wa takriman lidzalika nuhiya an qira'atil Qur'an halar ruku'. Maka dari itu selain posisi berdiri tidak boleh kita membaca Quran. Apa hikmahnya? Karena ruku dan sujud itu adalah posisi ketundukan, sementara Quran itu agung, maka dia dibaca saat berdiri. Itu kata para ulama demikian. Demikianlah Rasulullah SAW melarang para sahabatnya membaca Quran di waktu selain berdiri. Dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW qala ala wa inni nuhitu, ketahuilah aku telah dilarang, berarti dilarang Allah. Aku dilarang Allah, kata Nabi, an aqra'al Qur'ana, membaca Quran raki'an aw sajidan, ketika ruku dan sujud. Hikmahnya adalah Quran itu agung. Saking agungnya Quran, Rasul dilarang membaca Quran saat ruku dan sujud. Karena ruku dan sujud adalah posisi ketundukan, posisi kerendahan. Rasa yang harus dihadirkan itu rasa tunduk dan takut gitu. Nunduk benar-benar. Sujud itu kan posisi paling rendah manusia. Ruku juga posisi paling tunduk manusia. Maka tidak boleh baca Quran. Karena Quran itu tinggi dan agung. Maka dibacanya khusus saat berdiri. Rasul hadisnya pun demikian. Inni nuhitu, aku dilarang oleh Allah Ta'ala membaca Quran saat ruku dan sujud. Jarang-jarang Rasul itu dengan redaksi inni nuhitu, aku dilarang baca Quran saat ruku dan sujud. Karena ruku dan sujud posisi rendah dan merendah. Quran itu tinggi, maka Quran hanya dibaca ketika berdiri saja. Quran hanya dibaca. Saya kira ini umum, bukan hanya sujud dan ruku saat sholat. Sujud biasa pun tidak boleh baca Quran. Sujud biasa, ruku biasa, ataupun yang lain-lain tidak boleh sambil baca Quran. Karena Quran itu kalamullah yang agung, hanya boleh dibaca saat berdiri. Itu penjelasan dari para ulama. Di antaranya adalah qala al-Imam Badruddin Al-Aini juga menjelaskan kesimpulannya seperti itu. Nah, mungkin sampai di situ dulu, kita sampai pembacaan Al-Fatihah yang dibaca wajib saat berdiri, kecuali dia orang yang uzur tidak bisa, wayahna boleh sambil duduk, boleh sambil berbaring, kalau tidak bisa dengan isyarat tangan, kaki dan sebagainya, atau tidak bisa isyarat mata nggak bisa isyarat hati nggak bisa disolatkan. Bisa, hati nggak bisa disolatkan. Maka barangkali yang boleh bertanya sini atau sebelum bel. Itu kan pengumuman kemarin. Ya. Ini buat orang hidup. Ya, untuk orang hidup. Ini orang mati diadanin itu syariatnya. Orang mati diazanin. Meninggal ketika diadanin dikubur. Nah, itu memang silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa yang namanya muazan itu adalah khusus ketika bayi lahir saja. Ada memang keterangannya bayi lahir itu diazankan. Angin ribut. Ada angin ribut, safar juga, kalau kita misalnya perjalanan lagi naik, lagi turun itu bukit turun nuktuk, naik tarik, yaitu baca itu. Ataupun ada sesuatu yang haul yang sifatnya itu membuat kita ini haul itu ya, ketakutan gitu azan. Juga mengusir setan. Kalau kita tidak bisa ruqyah, ada orang kesurupan, cukup diazanin. Azan aja. Bahkan kata para peruqyah, ini pengalaman, kata para peruqyah, justru yang paling ampuh itu ketika diazanin, itu kabur setan itu. Karena hadisnya terbirit-birit. Karena dalam hadisnya kalau setan itu mendengar azan, dia kabur sampai ke gunung-gunung, ke laut-laut sambil terkentut-kentut. Beberebetan gitu.
Ketika setelah adzan selesai balik lagi, komat kabur lagi. Itu dalam Sahih Bukhari demikian. Jadi di dalam kubur itu memang sebagian ulama mengatakan tidak, karena yang dimaksud dengan azan itu nanti ketika orang bayi lahir, bukan saat orang meninggal. Dan termasuk talqin juga, talqin itu adalah sebelum orang meninggal, bukan ketika orang setelah meninggal. Kalau orang setelah meninggal ditalqin, katanya ya buat apa? Talqin itu ketika menjelang kematiannya. Allah Ta'ala alam, karena itu sesuatu yang dicontohkan oleh sebagian ulama dan sebagian ulama tidak mencontohkannya. Yang jelas kalau kita berpegang kepada hadis Rasulullah, azan itu adalah pengumuman sholat. Azan itu dibaca ketika ada musibah, ada segala macam, dan juga untuk usir setan. Di rumah kita kalau serem baca adzan, kabur setan itu. Dan yang paling penting azan itu adalah hujah Allah itu. Ingat, azan adalah hujah Allah. Siapa yang mendengar azan itu hujah Allah sudah tegak pada dirinya. Allah sudah punya alasan untuk dia. Itu namanya hujatullah. Azan itu adalah hujatullah. Jangan sampai kita melendahkan itu. Wallahu a'lam taufiq wa illa billah. Cukup karena saya berangkat. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka